pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita tertulis di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak janji. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita sebagai pengikut Kristus tentunya adalah sebagai orang yang menerima janji Allah yang abadi. Sama seperti Ishak yang lahir bukan dari usaha manusia Abraham dan Sarah, tetapi sebagai hasil dari sebuah janji dan campur tangan Allah. Kita pun juga demikian, bagaimana kita dilahirkan kembali melalui iman, menjadi bagian dari kekeluargaan, dari keluarga Allah, tentunya dalam kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ishak adalah lambang janji Allah yang melampaui batasan manusia itu sendiri. Bagaimana kelahirannya adalah sebuah bukti bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita juga sampai saat ini, janji yang sama tentu senantiasa berlaku dalam kehidupan kita, yaitu sebuah keselamatan yang kita terima, dan tentunya keselamatan itu bukan hasil dari usaha kita, tetapi yang kita pahami dan harus yakinkan bahwa janji keselamatan itu adalah dari anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan pemberian itu juga adalah hal yang cuma-cuma, yaitu melalui Kristus Yesus. Hal inilah yang mengajarkan kita bahwa berkali-kali atau bagaimana berkat-berkat rohani, dan bukan hanya itu, tapi berkat-berkat secara fisik yang kita nikmati, itu semua bukan karena kebaikan yang boleh kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi bagaimana kita harus memahami semua itu karena Allah yang sedia dan setia untuk memberikan janjinya kepada kehidupan kita. Tentu sebagai anak-anak janji, kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan yang telah dibawa oleh Kristus Yesus ke dalam kehidupan kita. Tentu kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa adanya tanggung jawab yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, melainkan kebebasan dari bagaimana kita memahami bahwa kita di dalam perbudakan hukum Taurat dan dosa, tetapi melalui Kristus anugerah itu kita terima dan membebaskan kita dari keharusan untuk mencoba meraih keselamatan melalui perbuatan dan memindahkan kita ke dalam kehidupan yang diatur oleh kasih karunia. Maka kita mau melihat bahwa kebebasan kita yang lama itu Tuhan berikan melalui Yesus Kristus, dan inilah yang memberikan sebuah janji keselamatan dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah anak-anak janji yang Tuhan senantiasa menepati segala janjinya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani hidup ini, kita sering kali tergoda untuk mengandalkan kekuatan dan usaha kita sendiri. Sering sekali di dalam kehidupan kita. Hal inilah yang diingatkan oleh ayat ini, bahwa Allah tentunya adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kehidupan iman inilah yang harus mengharuskan kita untuk senantiasa bersandar sepenuhnya dan mengingat kembali bagaimana Allah senantiasa akan memberikan janji-janjinya kepada kehidupan kita, akan memberikan segala sesuatunya yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Maka
untuk mengetahui itu semua, untuk mengetahui bahwa Allah itu setia di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus semakin sering untuk memahami kehendak-kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita diajak melalui nats ini untuk senantiasa datang ke hadapan Tuhan, untuk berpegang teguh pada janji-janji Allah, supaya kita juga bisa hidup di dalam iman dan juga kebebasan yang diberikan oleh Kristus Yesus. Dan tentunya harus sambil bersyukur atas anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari hal ini kita memahami dengan janji-janji Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Bagaimana janji-janji Allah yang senantiasa diberikan di dalam kehidupan umat-umat Allah. Kita harus memahami betapa berharganya kita sebagai anak-anak Allah, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Oleh karena itu, kita juga harus melihat keberhargaan kita dengan menghargai setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menghargai anugerah Tuhan? Tentu untuk memakai seluruh aktivitas yang kita miliki, hendaklah itu menjadi sebuah cerminan bahwa karya Kristus, bahwa kasih karunia Kristus ada di dalam kita, sehingga itu bisa kita tularkan, bisa kita tampakkan, bisa kita bagikan melalui setiap apapun yang bisa kita keluarkan di dalam diri kita, baik melalui perbuatan, perkataan, dan juga kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat Saroha, kita juga adalah anak-anak janji Allah, bagaimana Allah senantiasa menjanjikan keselamatan yang sudah kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini mengingatkan kami bagaimana setiap orang yang hidup di dalam Tuhan seperti Ishak adalah bukan karena kekuatan secara tubuh manusia itu sendiri, tetapi ketika Tuhan menjanjikan kepada Abraham, maka itu juga Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di surga, demikian juga dengan kehidupan kami juga adalah orang-orang yang menerima janji keselamatan Tuhan. Demikian juga kami senantiasa bersyukur sebagai orang-orang yang menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam perbudakan oleh karena dosa-dosa kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan janji-janji keselamatan itu, sehingga kami sampai pada akhir perjalanan kehidupan kami adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia keselamatan yang daripada Tuhan. Mampukan kami untuk memahami setiap perjalanan kehidupan kami, agar kami sebagai cerminan kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupan kami, baik untuk diri kami sendiri, di tengah-tengah persekutuan kami, dan dimanapun kami melakukan segala aktivitas. Hendaklah kami boleh menjadi orang-orang yang menyalurkan kasih karunia Tuhan yang sudah kami terima, sehingga kami mampu untuk melakukan baik melalui perbuatan dan juga langkah dan juga buah-buah yang boleh kami berbagikan kepada orang-orang lain. Sertai kami dalam segala pekerjaan aktivitas kami, dimanapun itu boleh kami lakukan, agar kiranya segala perbuatan kami boleh menghasilkan hal yang baik, dan hal yang baik itulah yang boleh kami gunakan untuk melahirkan banyak hal kebaikan-kebaikan lagi di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu, kami bermohon dalam segala keberdosaan kami yakin dan percaya, dan kami memohon ke hadapan Tuhan, hapuskanlah semuanya itu, agar kami senantiasa layak menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.